Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia, masih bersama dengan saya. Shalom Aleihim, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas hal yang menarik, yaitu tentang agama dan khususnya tentang sains. Topik kita pada kesempatan kali ini ya, judulnya adalah bagaimana sikap gereja terhadap sains modern. Pada saat saya mengajar, seringkali banyak orang yang mempertanyakan pengajaran saya itu asal muasalnya dari mana. Karena banyak yang sudah tahu kalau channel ini saya mengajarkan banyak ajaran dari Church of the East atau gereja Assyria. Ini adalah salah satu gereja atau jemaat yang sudah berdiri di abad 1. Nah, mereka menanyakan kepada saya, apakah Big Bang, evolusi, dan lain sebagainya, termasuk temuan-temuan arkeologi itu juga diajarkan di gereja Assyria ini? Saya jawab, saya tidak tahu ya. Kenapa? Karena memang gereja Assyria atau Church of the East ini cukup tertutup. Jadi pengajaran saya ya, saya dapatkan, saya wariskan dari gereja Okhotna yang ada di Australia. Ini adalah gereja Rasulia Orthodox Catholic Church of the New Age ya. Di bawah pimpinan atau Uskup Agung John Covey, beliau mengajarkan kepada saya hal-hal mistik dan juga pengajaran agama yang ditinjau dari sisi sains modern. Mengapa ajaran gereja ini demikian ya? Karena ini adalah gereja rasuli yang memang mendapatkan tabisan dari gereja Ancient Church of the East. Ya, salah satu cabang dari gereja Assyria atau cabang dari gereja Church of the East ya. Namanya Ancient Church of the East. Jadi memiliki warisan pengajaran dari mereka. Namun demikian, gereja yang ada di Australia ini berdiri secara mandiri, ya, keuskupan mandiri, ya, di bawah pimpinan pada saat itu ayahnya dari John Covey yang bernama John Ward. Ya. Nah, Uskup Agung John Ward ini selain sebagai mistikus ya di abad 20 awal, beliau juga adalah seorang sejarawan yang lulus dari Cambridge University. Ya, beliau ini yang mendirikan museum arkeologi pertama di Inggris. Ya, setelah keuskupan itu pindah ke Australia, maka museum ini juga pindah ke Queensland, Australia saat ini. Sampai saat ini masih ada. Nah, rekan-rekan, jadi dari gereja inilah saya mendapatkan pengajaran tentang hal-hal sains ya, terutama dari Uskup John Ward ya. Uskup John Ward mewariskan itu kepada rohaniawan yang lain, termasuk kepada anaknya John Covey. Nah, Uskup John Covey ini yang mentabiskan Uskup Nicholas Lumbantoruan. Nah, Uskup Nicholas Lumbantoruan ini yang mentabiskan saya pertama kali yang menjadi seorang deacon waktu itu ya, atau pengajar. Nah, dari situlah saya mengenal ajaran Church of the East dan juga ajaran dari Uskup John yang bernuansa sains. Jadi ada hal-hal mistik yang diajarkan ya, mendalami tentang agama, tapi ada juga hal-hal yang sifatnya itu memang riset, sifatnya itu memang menguji hal-hal fisik ya dari sains gitu ya. Jadi sebelum saya lebih jauh menjelaskan ya bagaimana sikap gereja tentang sains modern, saya akan posting 2 video ya. Yang pertama adalah video Paus Fransiskus dari Roma Katolik ya. Nah, di hadapan ini punya komunitas tersendiri ya,
gereja Roma Katolik ini ya, saya kurang tahu ya di hadapan siapa, saya lupa ya, tapi di dalam video ini nanti kita sama-sama bisa menyaksikan ya kalau Uskup Fransiskus ini ya, atau Paus Fransiskus ini memang sekarang ini membuka pintu kepada gereja ya, terutama gereja Roma Katolik ya, untuk keyakinan terhadap sains modern. Nah, di video ini beliau menjelaskan tentang Big Bang dan juga evolusi. Ini beliau menjelaskan dalam bahasanya, lalu ada terjemahan bahasa Inggris. Nah, video yang kedua adalah dari rohaniawan Kristen Ortodoks ya, yaitu Father Kallistos Ware, seorang sejarawan dan juga memang pengajar yang cukup dikagumi ya di kalangan gereja Ortodoks. Beliau juga ya bukan rohaniawan yang menutup pintu terhadap riset-riset sains modern, tapi cukup membuka pintu sehingga menjelaskan kalau sebenarnya evolusi dan keyakinan agama itu bisa berjalan beriringan, paralel, bisa sama-sama diyakini. Jadi di kedua tokoh ini menyajikan ya, informasi yang cukup kontroversial, saya yakin ya. Karena teman-teman Roma Katolik dan Ortodoks sendiri di Indonesia begitu saya share ini, mereka kaget, kok seperti ini? Tidak menjelaskan kalau mereka berdua itu meyakini evolusi dan lain sebagainya. Baik, sebelum saya jelaskan ya bagaimana sikap gereja terhadap sains modern, saya akan tampilkan kedua video ini. Oke, selamat menyaksikan ya. On creation. Speaking to members of the Pontifical Academy of Science, the Pope said it is possible to believe in both, insisting God was responsible for the Big Bang from which all life evolved. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang che oggi si pone all'origine del mondo. Oke, di sini bisa diperhatikan ya, dari terjemahan pernyataan beliau, the Big Bang today is considered to be the origin of the world. Mondo non contraddice l'intervento. Doesn't contradict the creation intervention of God. Jadi Big Bang itu memang menjelaskan tentang asal usul penciptaan dan memang tidak bertabrakan dengan adanya intervensi dari Tuhan. Evento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione. Nah, dijelaskan lagi kalau evolusi itu memang terjadi secara natural ya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya, judul dari video ini adalah Pope Francis, Big Bang and Evolution Confirm God Exists. Jadi Big Bang dan evolusi ya, mengkonfirmasi keberadaan atau adanya Tuhan. Oke. Jadi beliau ini menyatakan pendapatnya di tengah-tengah komunitas sains ya. Lalu ini adalah video yang tadi saya sebutkan, rohaniawan Kallistos Ware. Judul video ini adalah Metropolitan Kallistos Ware on Evolution. Jadi beliau ini ditanya oleh seorang mahasiswa ya, pendapatnya bagaimana tentang evolusi. Mari kita perhatikan apa yang beliau ucapkan sebagai jawabannya. I hope this is easy for you, Father. Good evening. As a science student here at the university, a lot of emphasis is put on the divisions between faith and science and the divisions between evolutionary theory and individual faith. And I was hoping that you could share some of your wisdom with myself and many of the other students here that are concerned with these issues and how we might reconcile these personally.
Jadi si mahasiswa ini bertanya kepada Romo Kalistos ya. Dia menyatakan kalau ajaran gereja dan juga sains itu sering bertabrakan. Lalu bagaimana membuat keduanya ini bisa berjalan, bisa rekonsili gitu ya, bisa diyakini secara bersamaan. And I'm sure in your wisdom that this is fairly easy for you. Of course, that's a very easy question that could be very briefly answered. Religion and science are working on different levels and are following different methods. Jadi namanya sains dan juga agama itu dua-duanya ya bekerja dengan cara yang berbeda, metodenya berbeda. And using different kinds of evidence. And indeed, what each is saying is relevant for the other. But we mustn't confuse these two levels of discourse. The scientist is working from the evidence of our senses. The theologian, the religious thinker, is using the data of revelation. Jadi data yang diambil oleh sains adalah data yang bisa dirasakan oleh panca indera. Sementara agama ya menarik atau mencari data itu dari pewahyuan. Scripture. So here are two different forms of evidence and two different ways of arguing. As I see it, there need not be any conflict between. Jadi beliau menyatakan tidak perlu khawatir karena tidak ada konflik di antara keduanya. Religion and science, if each is properly understood. Kalau keduanya itu dipahami dengan baik. Because they are answering different kinds of questions. Karena mereka keduanya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. The scientist is telling us what there is in the universe. Sains itu menjawab pertanyaan apa yang ada di alam semesta. And he is also saying, as far as we can discover this, how the universe came to exist in the form which it now has. Dan juga menjelaskan ya dari temuan-temuan yang sudah didapatkan, menjelaskan bagaimana terciptanya alam semesta sampai sekarang. By what stages it developed. In the religious sphere, we are asking, why was the world created? Nah, kalau agama itu menjawab pertanyaan mengapa dunia ini diciptakan. And what is the purpose of our life on earth? Dan apa tujuan kehidupan kita ada di bumi ini? Ya. Nah, rekan-rekan bisa selanjutnya menonton dan juga mencoba menerjemahkan pernyataan dari Father Kalistos Ware ini, seorang uskup agung dari Eastern Church ya, yang menjelaskan tentang evolusi selanjutnya di video ini. Metropolitan Kalistos Ware on Evolution ya. Saya hanya menarik kesimpulannya saja kalau dari kedua rohaniawan ini sama sekali tidak menentang sains. Dua rohaniawan ini sama sekali tidak menentang adanya Big Bang, adanya evolusi. Oke, sekarang kembali ke
pertanyaan, bagaimana sikap gereja terhadap sains? Ternyata ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, menolak kalau bertentangan dengan tafsiran mereka, gitu ya. Jadi kalau sudah ada tafsiran, tidak. Mereka meyakini, mereka menafsirkan kalau kisah Adam dan Hawa ini benar-benar terjadi, ya, manusia benar-benar terbuat dari debu tanah, ya, itu benar-benar kisah historis. Nah, kalau keyakinan ini sudah mendarah daging, ya, maka akan sulit untuk menerima teori atau bukti-bukti evolusi, ya. Mereka akan menolak bukti sains modern. Nah, tapi ada gereja-gereja tertentu, ya, yang akhirnya mau membuka diri dan menerima. Jadi ada dua, ada yang menolak, ada yang menerima. Dan bagi yang menerima, ya, mau tidak mau mereka mengubah tafsiran mereka, ya. Pernah mendengar kisah Galileo Galilei? Ya, beliau ini adalah seorang ilmuwan dan jemaat Roma Katolik, ya. Nah, pada saat beliau melakukan riset, ya, sebenarnya riset tentang bumi mengelilingi matahari itu sudah ada sebelumnya, dan riset itu dilakukan oleh Kopernikus, seorang ilmuwan yang lain. Namun Kopernikus takut kalau risetnya ini membahayakan jiwanya, sehingga dia tidak menyebutkan namanya, anonim, gitu ya. Nah, yang berani menyatakan, ya, kalau bumi lah yang mengelilingi matahari itu adalah Galileo Galilei. Hukumannya apa? Oleh Gereja Roma Katolik, ya, beliau dinyatakan ekskomunikasi, artinya dipecat dari kejemaatan, ya. Jadi benar-benar tidak ada hubungannya lagi dengan Gereja Roma Katolik, ya. Nah, rentang waktu berjalan 350 sampai 400 tahun, Gereja Roma Katolik menyatakan kalau ternyata riset dari Galileo Galilei ini benar, gitu ya. Jadi ada perubahan, ya. Gereja ini cukup wise, ya, menerima pada akhirnya, ya, tidak pernah ada kata terlambat, gitu, ya. Cukup beruntung, ya, Galileo Galilei, karena kalau saudara-saudara membaca kisahnya Giordano Bruno, ya, beliau ini juga rohaniawan sebenarnya, ya, bukan cuma jemaat, rohaniawan dari Roma Katolik. Beliau melakukan riset, tapi juga ada pengajaran-pengajaran yang salah yang beliau yakini. Nah, hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Jadi pada saat itu, ya, gereja merasa, ya, benar-benar menjadi wakil Tuhan, termasuk wakilnya untuk menghukum mereka yang dikira salah oleh gereja. Nah, ini adalah masa-masa kegelapan di dalam gereja sekarang ini. Masa itu sudah sirna, ya. Jadi ada pembaruan di dalam gereja Roma Katolik, ya. Di Eropa juga ada pembaruan, ya. Sekarang ini justru gereja Katolik yang menjadi pelopor gereja lah, yang saya bilang, yang membawa pendidikan itu menyebar ke seluruh planet ini. Jadi jangan heran kalau ada banyak yayasan-yayasan pendidikan Roma Katolik di Indonesia, dan saya yakin rekan-rekan juga tahu hal ini atau bahkan pernah duduk sekolah seperti saya, ya. Saya SMP di sekolah Katolik di Malang, ya. Jadi itu adalah bagian dari sejarah gereja. Gereja sendiri, ya, adalah umatnya, umat orang yang berkomunitas, belajar mengajar. Nah, karena ini adalah manusia sendiri, manusia bisa salah dalam menafsir. Ya, karena itu kita harus berlapang dada menerima kenyataan kalau memang gereja bisa salah, ya. Kalau memang manusia bisa salah, ya.
para pemimpin rohani bisa salah, ya. Kita semua bisa salah dan kita bisa memperbaikinya, gitu. Oke. Lalu apanya sih yang sebenarnya berubah, ya? Pada saat ada bukti-bukti sains, ya, riset-riset sains itu yang sudah diterima umum, ya. Apanya yang berubah, ya? Yang berubah itu adalah tafsiran atau ajarannya. Tafsiran atau ajarannya, ya, bukan kitabnya. Perlu dipahami kalau, ya, yang namanya pengajaran di dalam bahasa Ibrani adalah Torah, bahasa Aramaik yang dipakai Yesus adalah nomusa. Nah, nomusa ini terbagi dua, ya, ada yang lisan, ya, ada juga yang tulisan. Yesus itu mengajar secara lisan selama 3,5 tahun, ya. Lalu baru di abad 1, satu persatu ajaran lisannya itu dibukukan. Jadilah kitab-kitab. Nah, pada abad 4, abad 5, mulailah kanonisasi sehingga ada istilah kitab suci. Kitab-kitab itu dikumpulkan di kanon, ya, dijadikan materi pengajaran, jadilah kitab suci, ya. Nah, yang lisan ini yang menjadi sumber dari pengajaran, ya, ini lama-lama juga dituliskan ke dalam banyak materi buku-buku seminari, ya. Nah, yang tidak berubah adalah ini, kitab sucinya tidak berubah, ya. Ajaran oral nomusa, oral Torahnya tidak, written Torah, written nomusanya tidak berubah. Namun, ya, ini nih, ya, ajaran lisan, ya, itu berubah. Kenapa? Karena yang namanya ajaran lisan atau bisa disebut juga tradisi, ya, itu berkembang sesuai zamannya, ya. Disisipi misalnya liturgi, ya. Liturgi itu tidak baku dari abad 1 kita pakai terus tidak ada perubahan. Tidak. Yang namanya liturgi itu berkembang dari waktu ke waktu, dan bukan hanya satu liturgi, misalnya liturgi perjamuan suci, tapi juga ada ibadah perayaan-perayaan yang lain, ya. Ada perayaan orang-orang kudus, ya. Ada perayaan-perayaan yang lain juga, ya, yang melibatkan adanya liturgi, sehingga liturgi itu dibuat dari zaman ke zaman. Ada juga tradisi doa harian juga. Nah, doa harian ini juga saya sudah share di video saya yang lain. Kalau di dalam tradisi gereja awal, ya, itu ada yang pakai 3 kali sehari, ada yang pakai 7 kali sehari, ya. Dan doa-doa ini bisa berkembang, ya. Misalnya uskup di abad 8 menambah, uskup abad 9 menambah lagi, uskup di abad 10 menambah. Nah, demikianlah. Jadi yang berubah adalah yang ini, ya, tradisinya atau ajaran lisannya berubah. Nah, tradisi ini dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh sains yang berkembang. Sehingga apa? Sehingga ajaran itu juga bisa berubah, bisa dikoreksi. Kalau ada tafsiran-tafsiran yang salah, dikoreksi, ya. Contohnya apa tadi, ya? Riset Galileo Galilei. Tadinya gereja berpikir kalau mataharilah yang mengelilingi bumi. Ternyata salah, ya. Bukan hanya Galileo Galilei yang membuktikan bumi mengelilingi matahari, tapi banyak, ya, astronomi lain. Sehingga akhirnya mau tidak mau, ya, gereja membuka diri. Dulu ya, yang namanya gereja itu meyakini, ya, atau jemaat di abad 1, mau Yahudi maupun Yahudi Kristen, ya, ataupun Kristen bangsa-bangsa, meyakini kalau bumi ini bentuknya bulat, bentuknya datar, tapi ada kubah gitu, ya. Itu adalah pemikiran sains pada saat itu. Jadi, ya, sains yang belum berkembang seperti sekarang itu mempengaruhi pola pikir jemaat, pola pikir
rohaniawan, pola pikir, termasuk penulis kitab. Sehingga kalau kita melihat, ngecek, memang banyak ayat-ayat yang menyatakan seakan-akan itu memang bumi itu benar-benar datar, lalu ada kubah, ya, firmanen di atasnya, ya. Seperti itu, ya. Saya kasih contoh, ya, gambar kita lihat, ya, gambar. Nah, ini dia. Ini adalah gambar, ya, dari pemahaman orang di abad-abad 1. Dari mana gitu? Sebenarnya, ya, yang namanya budaya Mesopotamia itu adalah budaya yang cukup maju, ya. Mereka sudah membuat kalender, mereka sudah membuat pembagian waktu 1 tahun itu 12 bulan, ya, dibagi. Terus bahkan hitungan menit, ya, 60 detik itu juga 60 detik dalam 1 menit itu juga sudah terformulasi sejak zaman Sumeria. Terus adanya bangsa Persia yang menguasai perbintangan, Babilonia gitu. Nah, sebenarnya mereka sudah memahami banyak hal tentang astronomi, perbintangan. Mereka sebut nama-nama planet-planet, ya, berdasarkan penamaan dalam budaya mereka. Lalu ada rasi-rasi bintang yang mereka pelajari, ya. Bahkan kalau pernah dengar, pasti pernah dengar, ya, ceritanya orang Majus yang melihat bintang lalu mengetahui, oh, adanya raja Yahudi lahir. Mereka akhirnya datang, gitu, ya. Mereka adalah orang-orang dari Persia, ya, beragama Zoroaster. Nah, mereka datang mengunjungi Bethlehem, gitu. Nah, saudara-saudara, di zaman itu, ya, walaupun belum berkembang seperti sekarang, ya, sains itu sudah cukup membantu manusia. Namun, ya, karena sains itu berkembang terus, ya, akhirnya banyak hal yang berubah, termasuk ini, ya. Jadi pola pikir manusia pada saat itu memang bumi itu bulat, ya, bulat seperti ini. Nah, ya, di Yesaya tuh ada ayatnya, bulat seperti ini. Cuman, ya, kalau dari samping itu seperti ini, ya. Jadi ada nih firmanennya, terus sebenarnya tanahnya itu datar, ya. Lalu dia bisa jatuh gitu kan ke alam semesta yang lain kalau ada di pinggiran gitu, ya. Nah, inilah yang berubah dari waktu ke waktu, ya, karena adanya apa? Sains, gitu. Oke. Ya. Sekali lagi, apa yang berubah bukan Alkitabnya. Alkitabnya tetap demikian, tapi tafsiran ajarannya, tradisinya yang terpengaruh. Oke. Lalu sebenarnya apa perbedaan tujuan belajar agama dan belajar sains, ya? Seperti penjelasan Romo Kawistosware, saya coba tekankan di sini kalau belajar agama dan sains itu bisa paralel, ya. Kalau kita belajar sains dengan baik bukan berarti kita menjadi orang ateis, ya. Kalau kita belajar sains dengan baik, kita punya pendidikan yang baik, detail kita banyak, ya, itu tidak bukan otomatis menjadikan kita ateis, ya, tapi menjadikan kita seorang pribadi yang punya pengetahuan yang baik. Nah, kalau agama, ya, kita belajar agama tujuannya adalah supaya karakter kita baik, ya, karakter kita baik. Jadi sekali lagi, mempelajari sains ini bidangnya sangat banyak, ya. Ini pengetahuan kita banyak. Kalau belajar agama, ya, terutama agama Kristen, ya, kasihlah Tuhan, kasihlah diri kita sendiri, kasihlah sesama. Bahkan Yesus mengajarkan kasihilah musuh, gitu, ya. Musuh sendiri dikasih. Jadi anti peperangan, anti kekerasan, gitu.
ini masalah karakter, masalah batin gitu ya. Agama itu masalah internal di sini di dalam. Kita belajar agama supaya kita bisa mengoreksi diri kita, supaya kita lebih baik dari kita kemarin. Nah, kita esok hari lebih baik dari kita hari ini. Demikian terus terjadi evolusi jiwa. Gitu ya. Jadi tujuan belajar agama dan sains itu berbeda. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau belajar agama ya, itu mempelajari hal-hal yang mistik. Kalau belajar agama hal yang mistik, yang metafisik. Kalau sains itu hal-hal yang fisik. Jadi perbedaan kita belajar agama dan sains ya, kita belajar A supaya karakter kita jadi baik. Kalau S supaya pengetahuan kita bertambah ya. Lalu belajar agama mempelajari hal-hal metafisik. S, science mempelajari hal-hal fisik. Jadi ini berbeda gitu ya. Seperti Uskup Kalistos Suare tadi tekankan, ini tujuannya berbeda, metodenya berbeda gitu ya. Cara mendapatkan datanya juga berbeda. Gitu. Sains itu fokusnya adalah hal-hal yang fisik yang bisa diterima oleh indera kita. Ya, kita mempelajari tentang bumi, ya, binatang, tumbuhan, alam semesta, fosil, ya, suku-suku bangsa, peradaban itu asal muasalnya dari mana, itu hal-hal yang fisik ya, yang bisa dirasakan oleh indera ya. Walaupun itu ada di zaman kuno ya, kita belum ada mesin waktu, tapi kita bisa dapatkan fosil-fosil. Nah, dari itu kita bisa mempelajari ya, ahli-ahli arkeologi, paleontologi itu bisa mempelajari apa yang terjadi di waktu lampau dari temuan-temuan arkeolog ya, entah itu prasasti, ada candi, ada bangunan kuno, zikurat ya, atau ya naskah-naskah kuno ya. Nah, mempelajari hal-hal itu termasuk fosil-fosil gitu ya. Itu fisik, mempelajari fisik. Nah, kalau metafisik, hal-hal yang sifatnya itu spiritual, nggak bisa dicerna sama sense gitu ya, sama rasa, sama indera gitu ya, bisa dirasakan secara batin gitu. Contohnya apa? Mempelajari tentang Tuhan, karakter Tuhan, malaikat, ada jenjang malaikat, mempelajari iblis, karakter iblis, sorga, neraka ya, alam astral ya. Itu hal-hal yang seperti itu ya, itu yang dipelajari di dalam agama ya. Itu yang fokus agama, sehingga apa, manusia yang mempelajarinya tahu, oh Tuhan itu besar, Tuhan itu layak disembah, manusia bukan apa-apa, sehingga manusia tidak boleh sombong ya. Manusia harus menyembah Tuhan, memilih Tuhannya dengan baik, lalu berbuat baik supaya dia bisa selamat, kalau sudah mati dia bisa masuk surga. Itu yang diajarkan fokus ya, agama ya, hal-hal yang sifatnya metafisik. Kalau fisik serahkan kepada sains. Nah, ada waktunya ya, kalau kita mempelajari Alkitabnya, itu bukan hanya membahas hal yang metafisik, tapi juga hal yang fisik dibahas. Contoh ya, Kejadian 1 ya, tentang penciptaan alam semesta, lalu penciptaan manusia. Ini bukan hanya hal yang metafisik, tapi juga hal yang fisik. Oleh karena itu, kita harus sadari ya,
pada saat kita menelaah Alkitab, sains itu jangan kita buang. Tapi setelah kita mempelajari Alkitab, kita pelajari sains. Sehingga keduanya ini bisa paralel. Ya, bisa paralel. Di video saya yang sebelum ini, saya membahas bedah buku tentang Sapiens. Judulnya adalah buku ini, ya, Sapiens, riwayat singkat umat manusia yang ditulis oleh ilmuwan Israel bernama Yuval Noah Harari. Ya, ini asal muasal tentang manusia itu adalah hal yang fisik, ya, hal yang fisik. Jadi kita harus bersandar kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya, rohaniawan, ya, yang mempelajari hal-hal agama, hal-hal rohani, ya, selayaknya, idealnya mempelajari hal-hal fisik juga. Jangan buku ini dibuang, ya, hasil riset, ya, itu dibuang seakan-akan, ya, mereka yang mempunyai keilmuan, ya, di bidang sejarah, ya, di bidang arkeologi, biokimia, ya, yang menyatakan evolusi itu nyata, wah, itu sudah disalahkan, dianggap semua salah, dianggap semua sesat, dianggap semua berasal dari iblis, dianggap semua ateis. Nah, tidak demikian. Jangan salah, ya. Gereja banyak menelurkan ilmuwan-ilmuwan, banyak ilmuwan yang berasal dari orang Kristen, ya. Itu banyak sekali. Nah, jadi mari kita pelajari dengan wise, ya. Alkitab kita juga kita pelajari sains modern. Jangan takut untuk mengubah ajaran seperti Paus Fransiskus, seperti Romo Kalisto Suare, ya, membuka diri, buka gerbang gereja untuk menerima, ya. Karena apa? Agama ini juga bisa menyebar dengan mudah karena bantuan sains, gitu ya. Karena riset-riset ini terus berkembang. Sains itu tidak memihak satu agama pun, ya. Jangan dipikir, wah, sains ini bermusuhan sama Kristen. Enggak, sains ini bermusuhan sama agama A, agama B. Tidak seperti itu. Sains ini berdiri mandiri, tidak memihak agama apapun, ya. Mau ilmuwannya Kristen, ya, ateis, agnostik, mereka melakukan riset untuk kebaikan umat manusia, untuk membuat, ya, penemuan-penemuan yang hasilnya untuk kebaikan umat manusia. Itu tujuan dari sains sebenarnya. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini sedikit membuka wawasan, ya. Saya tidak mau terlalu jauh membahas tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, ya, temuan-temuan arkeologi yang bertentangan sama cerita Bahtranu, sama cerita Menara Babel, itu juga akan saya bahas, dan sebagian sudah saya bahas di dalam video-video saya. Baik, itu aja dari saya kali ini. Saya undur diri. Shalom alaikum, assalamualaikum.